Dan yang terakhir ada PT Sri Rejeki Isman Tbk. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau biasa dikenal dengan nama Sritex adalah sebuah perusahaan tekstil yang berkantor pusat di Sukoharjo, Jawa Tengah. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini juga memiliki sebuah kantor perwakilan di kota Jakarta. Sejarah perusahaan ini didirikan oleh HM. Untuk masalah perusahaan yang saya temukan di sini ialah dalam hal manajemen sistem informasi dan teknologi. Untuk topik penerapan manajemen yang ada di sini ialah evolusi penerapan proses produksi menggunakan mesin oleh PT Sri Rejeki Isman. Untuk latar belakang masalah manajemen yang saya dapat di sini ialah kegiatan produksi oleh tenaga manusia telah banyak tergantikan oleh mesin. Hal ini tentu bukan tanpa sebab. Dari berbagai segi, salah satunya dalam hal segi waktu dan juga hasil produksi, penggunaan tenaga manusia masih kurang bila dibandingkan dengan penggunaan alat canggih seperti mesin. Cara saya mendapatkan informasi ini ialah melalui media sosial ataupun melalui iklan-iklan pada YouTube yang biasa muncul mengenai kecanggihan teknologi yang dapat membantu manusia dalam menyelesaikan masalahnya. Contohnya saja seperti hal sederhana ini. Dulu kita itu bahkan sekarang ini kita kan masih menggunakan sapu dan menyapu membersihkan rumah secara manual. Dan sekarang telah diciptakan sebuah teknologi yang dapat membersihkan rumah secara otomatis dan tentu saja dapat menghemat waktu dan tenaga kita. Untuk tujuan pemecahan masalah di sini ialah untuk meningkatkan tingkat produksi sebuah perusahaan. Untuk masalah dan juga solusi dari kajian jurnal, masalah yang saya temukan di sini ialah proses produksi roasting kopi Arabica KSM Galuh Lestari masih manual dengan peralatan sederhana berupa tabung drum. Hasil dari proses roasting secara manual ini tidak merata tingkat kematangannya dan juga warna kopinya. Membutuhkan waktu yang lama dan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi dalam proses roasting kopi produksinya. Penyimpanan produksi kopi pun belum memadai. Solusi atau penjelasan yang saya temukan di sini ialah beberapa jenis kopi yang diproduksi oleh kelompok masyarakat Gunung Malang, prosesnya masih manual seperti pengelolaan buah kopi yang baru dipanen sampai pada menjadi bubuk kopi yang tinggal diseduh. Itu pun sangat memerlukan waktu yang sangat lama. Pengelolaannya pun membutuhkan tenaga yang lebih besar, waktu yang lebih lama, dan rasa yang diperoleh dari biji kopi pun belum tentu berkualitas. Solusi dari berbagai masalah tersebut ialah untuk proses produksi pada roasting yang masih manual dan juga sederhana itu diperlukan peralatan yang didukung dengan teknologi mesin, yaitu mesin roasting. Fungsi mesin tersebut yaitu menjaga aroma dan juga rasa dari kopi, serta warna kopi akan merata sempurna, sesuai dengan proses pengelolaan roasting yang diinginkan. Penyimpanan produk kopi yang perlu diperhatikan di sini ialah berupa penyediaan 1 unit etalase kaca sehingga hasil produksi dapat disimpan dalam etalase tersebut untuk menjaga kehigienisannya dan menjaga keterjaminan dan image dari konsumen kepada produk tersebut. Hasil yang diperoleh setelah penggunaan mesin roasting modern tersebut yaitu adanya efisiensi waktu dan juga tenaga. Mesin roasting modern tersebut hanya membutuhkan tenaga 1 orang untuk meroast dan juga mendinginkan kopi tersebut. Pekerjaan tersebut juga bisa dikerjakan sembari mengerjakan pekerjaan lain. Etalase yang
telah disediakan sendiri itu membantu penataan kopi yang siap untuk dijual ataupun dipasarkan sehingga kehigienisan kopi dapat terjamin. Kemudian, hubungan dari kajian jurnal yang saya temukan di sini dengan perusahaan ialah berdasarkan dari hasil kajian jurnal dan juga pengalaman beberapa orang, bahkan saya juga, sehingga memang sangat diperlukan teknologi dalam kegiatan produksi, apalagi dalam jumlah yang besar. Selain itu, kita juga perlu meningkatkan kualitas SDM agar SDM yang ada juga dapat berkembang karena tidak mutlak semua proses produksi dilakukan menggunakan mesin. Tentu saja masih ada juga penggunaan yang memakai tenaga manusia, contohnya saja dalam menjalankan mesin tersebut. Yang dapat saya simpulkan juga dari sini yaitu seiring berkembangnya zaman dan juga meningkatnya permintaan konsumen akan sebuah produk tertentu, sehingga mengharuskan perusahaan untuk melakukan sebuah perubahan untuk menyesuaikan dengan tingkat konsumen yang semakin berkembang. Dan berikut merupakan sumber referensi saya. Dari beberapa fenomena penerapan manajemen operasional tadi, kita menjadi tahu bahwa penerapan operasional itu tak hanya bisa terjadi dalam sebuah perusahaan ataupun bisnis. Bahkan kita pun bisa mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Dari sebuah fenomena yang telah saya sebutkan tadi, diharapkan juga dari sini kita menjadi mampu untuk melihat segala kemungkinan yang terjadi dan juga mampu mengatasi segala sesuatu yang terjadi dengan sebaik-baiknya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat di dalamnya dan semoga ini boleh bermanfaat bagi Anda yang menontonnya. Terima kasih.